wabarakatuh. Udah lama tak udah ini kumpulan. Alhamdulillah. Udah lama kita nggak ini. Iya, udah lama. Maksudnya silaturahmi. Bertemu ya gitu. Udah lama betul. Ada kabar apa kira-kira nih kok? Saya kan udah mulai dari kemarin ya, udah 12 hari, 14 hari ini ya udah aktif kembali, maksudnya narik kembali gitu dari uang. Tipasnya ya istilahnya menarik lagi seperti biasa ini rute yang kita alami. Ini tiba-tiba saja mobil saya dijual sama juragan saya, bos lah. Kan 4 awalnya, sekarang tinggal 2 dan kebetulan supir memang 4 satu itu ya jatahnya. Dianya ngambek ya karena dikarenakan nggak datang ya mobilnya rusak, dijualnya pun murah. Saya ke malam-malam udah sebelum bangun nih, masa aku tolong nih nganterin ada pembeli ini, dijualnya sama itu rongsokan itu. Saya sih kan nggak bisa ini yang elak atau melarang karena mobil Pak Haji itu kan. Ya udah saya ngikutin aja, tolong nganterin mobil sampai dikasih uang saya sekian, ya udah dah sekian yang rezekinya. Nah udah rezeki saya itu alhamdulillah saya terima. Teman saya telepon beberapa hari lalu tuh masih ngambek, gimana sih saya udah kerja 17 tahun tambah lagi 4 tahun nih jadi 21 tahun. Ya itu memang udah ini dia udah kita memang kerja kita ada masanya, ada ini juga sama aja putaran roda saya bilang. Dimana kita kerja pasti ada berhenti juga. Ya itu seperti hujan deras tiba-tiba berhenti itu. Nah, kira-kira tuh apa yang udah tanyain tuh sama saya gitu? Iya, permasalahannya mobil tiba-tiba itu kenapa masih orang masih kerja masih dijual, bilangnya menang jawabnya nggak ada lah apa. Kok tiba-tiba dijual, orang lagi kerja kok dijual gitu loh. Ya, saya sih alhamdulillah karena teman saya sendiri nih yang mengalami kasihan gitu sampai begini-gini yang didapatkan ngomongan yang tidak enakan lah didengar lah. Jadi sabar dia memang dunia emang mau bekerja gitu saya bilang. Betul. Ya, sekarang kita mendapat dari Ustadz gimana nih mendapatnya sebenarnya jalan yang baik lah gitu. Jadi intinya adalah tadi ente ya sedikit mengeluh ya atau mungkin dia bersyukur ya. Padahal kalau kita melihat konsekuensi kita kerja di mana-mana kita memang ikut apa kata bos. Ketika bos punya begitu, emang kita biasa pakai mobil dijual. Emang itu bos yang punya pikiran atau punya inisiatif. Nah, kita sebagai anak buah atau murid kita kudu taat kepada pemimpin. Maka kita harus menerima takdir baik dan buruk. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Jadi menerima takdir baik dan buruk. Itu memang sudah seperti itu surat tadi buat Bang Agus ini. Itu. Jadi yang penting bersyukur, bersabar. Sabar ya. Iya, betul. Jadi memang cobaan kita ya. Iya, kita lah. Yang namanya kita kerja seperti itu. Kodratnya atau konsekuensinya begitu ya, gitu. Menurut saya gini, saya sih baik-baik aja, kerja baik. Cuma teman saya mengeluh ini laporan. Ya kita kan namanya kita saring ya. Laporan teman ini kita mau kerja sama Pak Haji seseorang ini yang kita tekunin, yang kita hormati karena kita sama dia, makan sama dia, cari nafkah sama dia. Ya kita teman saya ngeluhnya sama saya, bukan langsung sama seseorang yang mau dudungkan kita, sama bos kita. Kalau kita melihat konsep Al-Quran, memang manusia itu diciptakan suka mengeluh, ya, mengeluh kesah, keluh kesah, ya. Maka kuncinya ketika mengeluh kita harus bersabar dan mengikuti arah daripada tuntunan Islam, syariat Islam, yaitu kita menerima iman, takdir baik dan buruk. Kita bersyukur kepada Allah, menerima apa adanya. Namanya qanaah. Ya. Qanaah itu menerima apa adanya pemberian Allah SWT. Ketika bos bilang mobil dijual, emang ente bisa narik cupir? Iya. Atau waktu dijual, mau bilang apa? Kita kali ini teman saya kadang-kadang laporan kita selalu nyampein ke Pak Haji, sudah telepon. Saya kata langsung aja ente kan yang berwajib, ente langsung punya urusan dan Pak Hajinya pun langsung ke situ istilahnya samprokin kita. Kita harus sabar untuk menyampaikan itu ya, menghadapi ya seperti itu ya, walaupun teman nyampein apa, sabar aja, tawakal lah ya. Itulah konsekuensi kita kerja. Ya. Apapun terjadi kita harus benar-benar iman dan takwa kita perkuat. Ya. Jadi kita ini ya mesti dewasa atau mudah-mudahan ikhlasin lah ya. Allah berikan kekuatan iman dan takwa kepada. Iya, terima kasih untuk penyampaiannya. Saya lagi dengerin, saya belum bisa ngomong nih. Saya juga pengen minta pendapat yang Pak Ustadz gitu. Bagaimana selama saya lagi dirumahkan kerja, minta pengen masukan gitu. Gimana selama saya masih dirumahkan, apa yang kita harus kita perbaiki gitu. Apa sholatnya atau kita baca Al-Quran kita gitu.
bagaimana pendapat Pak Ustadz, saya minta pendapat gitu, masukannya gitu untuk saya gitu. Oh jadi begitu Bang Edi keluhannya. Ya namanya kita lagi kerja, berusaha. Kebetulan kemarin kita di bulan awal puasa sampai puasa amal bareng di lockdown PSBB. Betul. Ya jadi emang kita tadi saya katakan sama Bang Agus ini emang kekuatan iman dan takwa. Udah nggak ada lagi dah. Karena kita yang kalau iman takwa maka Allah ganti dengan rezeki. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan rezeki yang tidak Allah sangka-sangka dan duga-duga, yang kita nggak sangka-sangka dan nggak duga-duga. Begitu. Makanya ketika kemarin kita berapa tahun itu kita kerja Jakarta. Katakanlah 20 tahun kita kerja. 10 tahun kita kerja. Cuman kita 2 bulan kita disuruh PSBB karena mungkin peraturan pemerintah begitu. Akhirnya kita mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar kami patuh. Itu memang dari pemerintah dan MUI Jakarta namanya Indonesia mufakat musyawarah bahwa enggak di Jakarta doang, semua daerah begitu. Ya kerja di kantor, perusahaan, guru ngaji, dakwah semuanya juga lagi PSBB sepi. Makanya kita, ya saya juga sebagai guru perkuat iman dan takwa. Kalau nggak begitu kemana lagi kita? Kepada Allah kita tertuju. Ketika istri kita ya nanya atau mungkin marah-marah, ya tentunya kita bekali dengan iman dan takwa kepada istri kita, juga kita, anak-anak kita taat patuh kepada Allah, pada Rasul, kalau mimpin, maka pesan saya adalah perkuat iman dan takwa. Yang namanya kerja, kita diatur bos, ikuti prosedur bos, masuk pagi pulang sore, masuk pagi pulang malam, begitu. Pagi gelap pulang gelap gitu. Nah ketika sekarang di PSBB kita nggak kerja, disuruh di rumah saja. Nah hikmahnya kita berkumpul sama keluarga, kita memimpin sholat taraweh, kita baca Quran, kan lumayan kita bisa hatam Quran. Tambah ilmu. Ustadz juga bisa bisa mengembangkan daripada ilmunya, mengajarkan kepada anak-anaknya. Biasanya dia ceramah keluar-luar ke kampung-kampung, kampung baru, kampung kecil sebagainya. Akhirnya ketika PSBB dia di rumah ngajar istrinya, ngajar anaknya, sampai dia jadi imam begitu. Makanya iman dan takwa kuncinya. Itu aja ya. Jadi perkuat iman dan takwa. Ya dari demikian masalah tadi kawan-kawan jamaah yang tadi bertanya sama saya, masalah pekerjaan, bidang profesi dan sebagainya dalam keadaan PSBB, dalam keadaan lockdown Jakarta ini. Jadi kuncinya tadi saya sudah katakan bahwa perkuat iman dan takwa. Iman, takwa. Iman adalah dasar hati kita untuk menuju marifat kepada Allah SWT melalui proses syariat, thariqat marifat. Kalau kita kejadian seperti tadi yang mengeluh kerjaan, mobil dijual, satu lagi istrinya nggak terima atau mungkin marah-marah dengan keadaan seperti ini, maka pesan saya adalah perkuat iman dan takwa. Iman, percaya, yakin bahwa rezeki itu urusan Allah. Dan lafaz la ilaha illallah, la ma'bud illallah, la mawjud illallah, la ma'bud bihaqqin illallah, la razaqo illallah, la nabiyah il jinsi. Maka kalau kita mantapkan iman kita, tentunya kita khawatir dan tidak khawatir itu ada dalam diri kita. Maka sesuatu yang belum terjadi pada hari ini, maka itu adalah surat Allah SWT. Yang kedua adalah mari kita isi dengan ibadah kita yang mantap, yang yakin, yang menuju kepada ikhlas. Karena semua ibadah kalau tidak ikhlas maka akan rusak. Wa ma umiru illa ya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak aku perintahkan hai kamu semua orang beragama, orang muslim, kecuali dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dari kisah tadi teman-teman saya dan sahabat-sahabat saya tadi yang bercerita masalah pekerjaan itu semua sudah tahu Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha perkuat iman atau kita supaya iman kita mantap dan tetap istiqomah, istimror dan continue. Semoga Allah SWT memberi kekuatan kepada kita,
iman Islam kita. Amin, amin, Allahumma amin. Sekian antaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa saksikan kami di YouTube channel. Jangan lupa subscribe. Udah.